Sering tersebut kata-kata ini kalau bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan jarang terdengar. Padahal di dalam bahasa Arab kata ittaqillah dipakai orang tidak hanya untuk konsep beribadah semata. Jadi kalau ada orang membawa anaknya, ulama biasa bernasihat kepada orang itu, ittaqillah fi waladik, bertakwalah engkau terhadap anak engkau, terkait dengan anak engkau. Kalau orang menerima jabatan, maka biasa orang Arab mengatakan ittaqillah fi mansib, bertakwalah engkau berada di dalam kedudukan engkau. Sebagai istri biasanya terus ittaqillah fi zawjik, bertakwalah engkau terkait dengan suami engkau. Jadi makna takwa ada dalam makna khas dan ada dalam makna am. Penggunaannya juga demikian. Nah sekarang bahagian dari takwa itu sebagai dampak dari ketakutan kita ke generasi yang akan datang. Kenapa saya katakan demikian? Seperti yang kita lihat selama ini, kita ribut juga dengan berbagai persoalan terkait dengan kerusakan moral, akhlak dari masyarakat kita, generasi muda kita terutama. Tapi di sisi lain kita fasilitasi berbagai hal yang akan merusak itu. LGBT kita khawatir, tapi anak laki-laki wajah menarik. Dua hal yang kontradiktif. Kita takut remaja kita melakukan hubungan-hubungan yang melampaui batas, tapi berbagai macam konser kita izinkan juga. Jadi ittaqillah itu tidak ada. Yang ada hanya ucapan kekhawatiran. Kadang sebagian pejabat tersinggung dengan saya ketika mereka mengatakan, ini bagaimana Bu ya? Saya katakan, apakah gara-gara saya takut tidak Yobana? Nah, kenapa? Karena tidak sesuai antara ketakutan dengan sikap yang diambil. Nah, ini mungkin menjadi jawaban yang kita tunggu-tunggu, karena untuk mengantisipasi semua persoalan ini harus berawal dari mabadi, dari prinsip-prinsip yang ditanamkan di dalam kehidupan. Prinsip-prinsip inilah yang terlihat tercabut selama ini dari diri masyarakat Minangkabau. Jangankan generasi yang baru, mungkin yang generasi sekarang pun entah di mana prinsip ini di dalam hidup mereka. Sehingga orang-orang yang masih berpegang dengan prinsip-prinsip dasar itu malah jadi aneh di tengah masyarakat. Dan bagi orang-orang yang tidak senang, itu malah menjadi alasan untuk melabelnya dengan orang yang radikal, konservatif, terbelakang, untung-untung tidak dituduh teroris. Nah ini yang ingin dijadikan dahulu sebagai sambung rasa antara saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekarang kita bicara tentang muatan lokal. Saya tanyakan kepada beberapa orang, kira-kira kalau diberi kita kesempatan untuk mengisi masa atau hari-hari anak-anak kita dengan muatan lokal, persentasinya kalau kita aplikasikan dalam jam belajar mengajar kira-kira berapa? Jawabannya lebih kurang cuma 2 jam. Saya katakan kalau 2 jam panik sebab duduk situ. Kalau kita akan menanamkan bukan hanya sebatas informasi tentang adat budaya yang berada dalam ruang lingkup adat bersama syarat bersandi kitabullah, adat bapane, syarat pelindung, syarat mengatur dan memakai. Semenjak dahulu para ulama kita, kaum muslimin, tidak memahami secara mendalam tentang pemberian maklumat tentang akhlak di dalam pendidikan formal.
Jadi yang membahas tentang akhlak dan berbagai macam dengan akar dan sebagainya orang filsafat di dalam kalangan ulama kaum muslimin. Tetapi di dalam pendidikan, apakah sebelum muncul pendidikan modern seperti sekarang berbangku seperti ini, begitu juga sewaktu sudah muncul pendidikan seperti sekarang, dahulu awalnya dengan halaqah, akhlak ini mendapatkan pembicaraan secara khusus dalam bentuk maklumat informasi hanya lebih kurang 20% saja. 80%-nya diberikan kepada anak didik dalam bentuk qudwah, ketauladanan. Begitu semenjak dahulu. Nah sekarang kita balik. Yang kita pakai dalam hidup ini kita berikan 80% dalam bentuk maklumat, yang 20% bukan untuk menambahnya tapi menghancurkannya. Yang 80 tadi. Apa contohnya? Guru mengatakan, "Belok merokok deo, atau beko keluar dari sekolah, amal beli rokok lebih kan." Jadi yang 80% mentransfer informasi, yang 20% untuk menghancurkan informasi. Nah, boleh berunjang daya, tapi gurunya di Malubek merumpi di Tiok Subi. Jadi makanya dahulu syarat seseorang mencari guru. Nah, di dalam Islam kan dikatakan bahwa fanzur mimman akhadta dinakum. Lihat-lihatlah dari siapa engkau ambil agama engkau, fa inna dzalika nisfu dinikum, karena itu akan menyelamatkan separuh agamamu. Jadi hati-hati mencari guru itu terus ramai separuh. Nah apa yang dilihat dahulu oleh seorang murid, baru guru itu dijadikan gurunya ketika bersesuaian antara perkataannya dengan. Tapi kok tidak masuk dalam seleksi CPNS jadi guru. Nah, begitu juga tidak akan diijazahkan oleh seorang guru muridnya untuk duduk menggantikan di kursinya. Jadi kan dahulu kan orang baru seperti saya misalnya berfatwa atau mengaji di surau, dahulu diijazahkan ulama minimal 40 orang ulama menyatakan dia patut jadi guru orang. Nah, ada dulu mimbar dinaiki sejak oleh orang nama Serero. Imam Abu Hanifah duduk saja di depan kursi gurunya Imam Muhammad bin Sulaiman. Imam Muhammad kurang sehat, nunggu saja, tidak berani pada dia murid yang terkemuka. Sampai datang pesan dari Imam Muhammad bin Sulaiman, saya tidak bisa hadir, suruhlah Nu'man Abu Hanifah ayyajlisa fi majlisi, untuk duduk di kursi saya. Nah baru tuh kini tidak ada begitu. Yang ada adalah modal kita, modal kesederhanaan. Jadi terfikir oleh saya 2 jam itu apakah betul kita serius untuk mencapai tujuan kita atau memenuhi tuntutan kurikulum? Tunggu saya menjawab nanti itu. Kalau hanya untuk memenuhi tuntutan kurikulum, buat selama yang ke-7. Terus selama ini saya coba membaca kembali buku bank kita itu. Kemudian saya coba lihat, karena saya tidak punya ilmu pendidikan modern yang seperti yang sekarang dibahas orang. Saya lihat di sini, saya cuma punya kajian seperti ini. Saya coba membahas dari aspek keilmuan yang saya miliki. Biasanya kalau kita akan membangun suatu wawasan keilmuan, ulama semenjak dahulu sampai sekarang tidak ditinggalkan oleh ulama. Mereka mengantarkan keilmuan itu sebagai tasawur, gambaran suatu ilmu yang akan diajarkan dengan al-muqaddimat al-asraf namanya.
atau al-mabadi al-ashrah, prinsip-prinsip dasar keilmuan yang 10. Begini cara ulama, kalau mereka ingin membuat suatu disiplin ilmu tersendiri, maka ini harus mereka penuhi. Dan maaf saja, saya belum bisa memenuhinya, karena saya belum tahu arah semua kita ini kemana. Ada bahagian yang bisa saya isi. Yang pertama, had, pembatasan atau definisi ilmu. Di sini saya coba merumuskan, tapi ini sebenarnya dari bahasa Arab awalnya, kemudian saya terjemahkan supaya bisa kita tentukan mana jenis dari definisi, mana sifatnya, sehingga kalau dalam kajian ulama definisi itu harus jami' mani. Nah, dalam teori ilmu mantiq, ilmu yang membahas tentang petunjuk syariat yang ditafsirkan dan diterapkan dalam adat-adat kaum muslimin Minangkabau. Kalau kita akan jadikan syarat mengatur adat memakai suatu disiplin ilmu, ini tawaran definisi. Kemudian yang kedua, maudu, objek pembahasan. Kemudian yang ketiga adalah samarat, buah. Apa yang dituju dari ilmu ini untuk kita sampaikan. Bang dahulu itu yang tidak bertemu oleh saya. Kira-kira tujuan orang belajar bang itu apa? Kejadi datuk tidak terjangkau dari ilmu itu. Kejadi orang berakhlak baik tidak tampak loh dari ilmu